Oke. Jadi ada Andri, ada kontras, berarti penolakan revisi Undang-Undang TNI ya. Itu yang mau kita masak hari Kita ini. masak hari ini. Karena kenapa Andri? Andri ini kan sempat viral ya. Karena Ya. waktu itu teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil menggerebek DPR dan pemerintah yang lagi membahas Undang-Undang TNI secara diam-diam di salah satu hotel di Senayan. Ya. Pasca itu, kontras dan Andri masih mendapatkan teror. Sampai hari ini Kak Bro? Terakhir tanggal 8 April. 8 April ya? Cukup panjang nafas teror itu ya dari pembahasan Cukup panjang. sampai tanggal 8 April. Tapi nanti dulu spill-nya. Oke. Nah, mungkin yang masih menjadi pertanyaan teman-teman dan para pemirsa Bocor Halus Politik ya. Itu gimana lu bisa mendobrak rapat di hotel di Senayan itu? Jelasin dong kepada teman-teman Bocor Halus. Iya, pertama kali kita dapat informasi terkait pelaksanaan konsinyering ya, Panja DPR RI dan Panja pemerintah itu hari Kamis malam. Tersebar satu undangan, satu lembar yang isinya rundown dan lokasi. Ya, setelah itu kita bahas di salah satu kanal grup komunikasi dan kemudian dibahas juga berkenaan dengan kita harus mendatangi Hotel Fairmont untuk menuntut penghentian proses pembahasan. Nah, kita baru mulai itu di hari Jumat begitu ya. Kita adakan meeting begitu, dan eksekusinya itu di hari Sabtu sekitar pukul 1 siang. Kami menyiapkan beberapa poster, termasuk juga undangan meliput. Walau ketika itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti ruangan, kemudian siapa yang ikut terlibat begitu ya, dan berapa orang itu kami belum ketahui. Baru kemudian setelah kita mendapat informasi dari rekan-rekan jurnalis juga di lapangan yang meliput terlebih dahulu di Fairmont, akhirnya kami putuskan untuk masuk ke dalam ruang rapat, membuka pintu, membentangkan poster, sekaligus meneriakkan menghentikan proses pelaksanaan pembahasan karena ini dilakukan secara tertutup di hari libur dan di hotel mewah. Bro, dari mana lu mengumpulkan keberanian untuk menggerebek itu gitu? Apakah sebelumnya sudah ada mitigasi gitu ya, perencanaan yang matang, atau langsung aja tuh gua datang, gua langsung grebek gitu tanpa ada satu mitigasi atau perencanaan yang terencana gitu? Iya, sebetulnya kontras secara kelembagaan sudah lama melakukan pemantauan terhadap proses registrasi ini. Yang kemudian kita ketahui dilakukan secara ugal-ugalan. Nah, keberanian itu muncul karena saya sebagai generasi muda tidak ingin bangkit kembali mengenai dui fungsi ABRI, yang mana itu jadi pembahasan dari substansi RUU TNI yang waktu itu dibahas. Nah, jadi ada tanggung jawab moral baik diri sendiri maupun secara kelembagaan. Terlebih lagi, pendiri Kontras, Munir Saitolib, itu memiliki concern secara khusus untuk melakukan reformasi sektor keamanan. Dalam konteks ini, dalam institusi militer atau TNI. Oke. Biar itu ya, biar militer nggak masuk ranah sipil. Betul. Seperti zaman Orde Baru seperti itu ya. Persis. Ya, artinya kan agenda reformasi salah satunya adalah mengembalikan militer ke barak gitu kan. Kalau dalam hal revisi Undang-Undang TNI, agenda itu kemudian ingin diubah lagi gitu, atau ingin dikembalikan ada beberapa pos-pos jabatan-jabatan sipil yang bisa dimasuki atau bisa dijabat oleh tentara atau militer gitu kan. Oke. Nandri, ini kan barang sudah disahkan kan, dan tadi sebelum Lebaran Prabowo sudah menaikkan Undang-Undang TNI ya. Nah, catatan kritis Kontras dan teman-teman masyarakat sipil apa terhadap Undang-Undang TNI terbaru ini? Ya, pertama untuk perluasan jabatan sipil, menurut hemat kami itu akan merusak sistem karir di institusi asal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perpanjangan usia pensiun. Pasal itu yang kemudian disahkan oleh DPR kemarin, itu sama sekali tidak menjawab surplus para perwira. Betul bahwa dapat pangkat kolonel atau bintang, tapi kemudian posisi yang semestinya ditempati oleh pangkat-pangkat tersebut itu justru tidak tersedia. Dan perpanjangan usia ini akan semakin banyak jumlah para perwira di tingkat perwira menengah maupun perwira tinggi, tapi Numpuk lah ya. menumpuk tanpa adanya jabatan. Yang ketiga, terkait pelaksanaan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, yang semula itu harus diputuskan melalui politik negara, artinya ada DPR dan presiden,
dalam undang-undang yang baru justru itu dihapuskan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Kekhawatiran kami adalah itu akan melemahkan kontrol sipil terhadap pelaksanaan operasi militer selain perang. Begitu. Maksudnya gimana itu, Bro? Artinya apakah dengan Perpres yang kemudian mengatur lebih jauh soal operasi militer selain perang membuat kewenangan dalam hal ini tentu presiden ya, Perpres, peraturan presiden itu terlampau besar tanpa ada kontrol dari lembaga lain atau bagaimana tuh? Persis. Jadi sebetulnya kami juga mempertanyakan ya ke para anggota Komisi 1 di DPR, kok bisa kewenangan yang semestinya dia laksanakan dalam pengawasan undang-undang, dalam konteks ini operasi militer selain perang, mau-maunya diserahkan kepada satu kekuasaan, yakni kekuasaan presiden. Dan itu bisa berpotensi kekuasaan yang absolut gitu kan? Absolut dan bisa terjadi abuse. Oke, ya. Pantes nih Kontras didatengin mobil gitu ya. Keras banget mengkritik undang-undang TNI yang baru begitu. Nah, ngomong-ngomong soal teror nih, kan Kontras pernah didatangi 2 kendaraan taktis TNI ya, Andri. Gitu. Dan lu sendiri pernah diteror juga begitu ya. Nah, mungkin bisa dibocorin nggak soal gimana 2 kendaraan taktis TNI itu datang ke kantor Kontras? Iya, Mas Husen. Sambil bisa dilihat videonya ya. Oke. Jadi pertama kali kita tahu ada 2 mobil kendaraan taktis atau rantis ya. Belakangan kami cari informasinya itu ternyata rantis jenis maung begitu ya. Dan kami ketahui pertama kali pada saat salah satu tim Kontras itu hendak pulang ke kantor habis menghadiri satu acara di daerah Jakarta Selatan. Ketika pulang menuju arah kantor, rekan saya melihat bahwa ada mobil jenis militer yang sempat berhenti di kantor Kontras. Nah, setelah menerima laporan itu kami langsung cek CCTV, kemudian mencocokkan waktu dengan saksi yang melihat, dan situ baru kita ketahui hampir 2-3 menit berhenti, dan salah satu anggota yang kemudian mengenakan pakaian militer melakukan foto-foto di dalam mobil begitu. Nggak selfie ya? Mungkin bisa aja selfie, tapi yang jelas kameranya menghadap ke arah kantor dan arah mobil yang di belakangnya pada saat itu. Gitu. Ketika itu kantor kosong atau ada orang? Kantor dijaga oleh satu penjaga, oleh satpam. Gitu, ada orang. Apakah petugas yang saat itu berseragam ya turun lalu mulai mengetuk gitu atau kemudian menanyakan apakah mencari orang-orang tertentu ya, menyebut nama-nama orang tertentu di Kontras? Atau sempat begitu nggak, Bro? Tidak sih ya. Kalau dilihat di rekaman CCTV hanya berhenti, foto, lalu kemudian pergi melanjutkan perjalanan ke arah Menteng gitu. Jadi tidak sempat turun atau bahkan menanya-nanya kepada pihak penjaga Kontras waktu itu. Petugas keamanan pun nggak keluar gitu, maksudnya? Tidak keluar. Tadi lu bilang kan di hari itu menghadiri acara juga kan, ada teman Kontras yang sedang menghadiri acara. Apakah di hari itu atau beberapa hari ke belakang itu Kontras melakukan advokasi penolakan undang-undang TNI atau seperti apa? Ya, yang pasti sebetulnya selama bulan Maret ya, kita melakukan proses advokasi RUU TNI. Yang pertama itu tanggal 3 Maret kita kirimkan surat terbuka ke DPR untuk menghentikan proses pembahasan, jangan buru-buru sepanjang substansinya yang dibahas adalah mengembalikan duifungsi militer ke ranah sipil, begitu. Nah, kemudian seminggu setelahnya kita bersama masyarakat sipil melakukan konferensi pers, setidaknya 2 agenda advokasi itu, baru kemudian kami ngeh teror itu justru dimulai sejak tanggal 14, hari Jumat siang. Maret. Apa ya ketika itu? Yang kami ketahui waktu itu, kebetulan gue juga ada di kantor waktu itu, ada motor yang gerung-gerung gitu. Bukan Rocky Gerung kan? Bukan. Blayer kata-kata. Ya. Terus. Jadi setelah kami cek CCTV, motor yang dikendari oleh satu orang, motornya tanpa plat ya. Itu sempat 2 kali bolak-balik ke depan kantor Kontras. Motor yang sama? Motor yang sama. Jadi ada 2 motor, 2-nya bolak-balik, dan ketika terakhir satu motor itu berhenti persis di depan Kontras dan langsung menggerung-gerungkan motor. Gitu. Itu cukup membuat
riuh rekan satu kantor waktu itu langsung keluar dan memperingatkan agar pergi menjauh karena kebetulan lagi ada meeting juga Mas Husein. Sempat interaksi dengan pengguna motor itu? Interaksi nggak sempat tapi langsung mengingatkan agar pergi gitu, jangan diterakin lah gitu ya. Iya. Andri dan Sen, apa yang terjadi atau dialami oleh teman-teman dari Kontras ini ya, juga dialami oleh aktivis-aktivis yang vokal dan lantang menolak revisi Undang-Undang TNI. Dalam laporan majalah Tempo yang tentu saja teman-teman bisa baca di link deskripsi, itu kita juga menulis bahwa teror serupa dialami oleh Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia gitu. Kepada Tempo, Julius bercerita bahwa dia mendapatkan panggilan dari nomor lagi-lagi ya, sama nomor tidak dikenal, dan mulanya Julius mengabaikan panggilan atau kiriman pesan ini. Tapi kemudian karena panggilan itu berturut-turut masuk, lalu diladeni oleh Julius. Setelah itu pengirim pesan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe di Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, di mana pengirim pesan mengaku sebagai seorang tentara perwira ya, mengatakan atau mempertanyakan alasan Julius memprotes atau menentang revisi Undang-Undang TNI gitu. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh teman-teman Kontras. Jadi teror atau intimidasi yang terjadi selama kurun waktu pembahasan atau pengesahan revisi itu sama-sama mempertanyakan nih, kenapa aktivis-aktivis pro demokrasi mempersoalkan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR pada waktu itu. Betul. Nah, ada juga cerita dari Hussein Ahmad. Sama nih namanya kayak nah, Hussein Ahmad, Hussein Abri. Nah, dia itu Hussein Ahmad itu wakil ketua imparsial. Dia itu sekitar tanggal 20 Maret, Kamis 20 Maret, dia itu habis buka puasa, habis mengikuti podcast di salah satu lembaga survei. Nah, dia pulang bersama temannya, tiba-tiba mobilnya itu diikuti oleh pengendara lain dan diberhentiin gitu ya. Nah, sempat ditanya, dia orang ini berbadan tegap. Ditanyain tuh, Anda orang berinisial R nggak? Gitu. Nggak jelas siapa R itu, tapi mobilnya sempat difoto. Setelah itu, Hussein Ahmad nomornya sering diteror kayak Bro Andri ini begitu ya. Itulah teror-teror mirip, caranya mirip-mirip dan ada pola yang sama seperti Andri, Hussein Ahmad dan tadi Javier itu kan datang juga ikut menggerebek hotel di Senayan itu saat pembahasan. Oke Andri, terima kasih. Terima kasih ya Bro. Sama-sama. Mau datang ke Bocor Halus Politik. Mari Kang. Semoga teror-teror segera selesai begitu ya. Dan keep safe Bro. Jadi semua mitigasi, semua protokol mesti dijalankan. Biar sama-sama aman semua. Thank you Bro. Terima kasih. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.